kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik, selamat malam abang kakak semuanya. Maaf. Malam, Dek. Oke, jadi sebelum kita mulai ibadah kita ini ada beberapa pengumuman sedikit. Jadi yang pertama, selama ibadah ini berlangsung, seluruh partisipan akan di-mute oleh host PMTA KBPS, kecuali yang bertugas pada tugasnya, gitu. Kemudian yang kedua, kita akan bernyanyi dengan panduan musik dan nyanyian suara yang dipimpin oleh host PMTA, sehingga cukup hanya satu orang saja yang bernyanyi, yaitu host, dan partisipan yang lain meski di-mute dihimbau agar tetap bernyanyi di tempatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, seluruh partisipan diminta untuk selalu menyalakan kamera
agar terjadi tatap muka dan lain sebagainya, kecuali memang memiliki problem dengan kuota maupun jaringan atau mungkin beberapa alasan atau halangan yang lainnya. Kemudian yang keempat, khusus ya petugas wajib, tapi memang kalau ada halangan juga tidak apa untuk mematikan kamera. Kemudian yang keempat, ibadah ini berlangsung dengan kapasitas seluruh undangan adalah anggota PMTA. Ibadah ini menggunakan ada bahasa Indonesia campur bahasa Batak. Kemudian seluruh partisipan tadi seperti yang di atas yang tidak bertugas akan di-mute. Mute akan dibuka ini maaf ada kesalahan sesudah ibadah berlangsung. Kemudian harap menggunakan harap menggunakan kata-kata sopan dan mendidik, bolehlah ngelawak sedikit. Kemudian ini adalah petugas pada ibadah hari ini dan ibadah pertengahan bulanan selanjutnya akan diberitahu kapan ke depannya. Sebelum ibadah kita mulai, kita cek sound dulu untuk pengkhotbah. Ya, Cek. halo. Oke, clear. Kalau nggak pakai mic, jelas. Kalau nggak pakai headset, sorry. Kedengaran Bang, kedengaran. Oke, kasih. Oke. Saya mute lagi ya. Yup. Julio, mana ini Julio? Waduh, tidak ada di Julio di sini. Ada. Oh, maaf. Cek sound bisa ya? Cek sound. Oke. Baik, saya mute lagi. Bang Juan. Cek 1 2 cek. Oke, mantap sekali. Saya mute. Oke, sudah di mute. Oke, teman-teman, tidak apa ini kita menunggu yang lain juga masuk. Kita bisa memulai ibadah ini sudah 19.28. Saya akan men-share tata ibadah, bisa kita lihat di depan layar kita masing-masing. Julio bisa mengambil alih dari sini. Oke. Baik, selamat malam, shalom teman-teman PMTA AKBP. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita mempersiapkan hati dengan bersaat teduh sejenak. Mari teman-teman kita bernyanyi dari buku ND-HKBP nomor 23 ayat 1 dan 3. Yesus Hami Rodison. Yesus
Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kehadirat-Mu atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat kembali bersekutu pada hari ini di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Bersyukur atas sabda-Mu yang memberi kami kekuatan dan pengharapan dalam perjalanan hidup kami hingga akhir. Baru dia iman dan pengharapan kami setiap hari. Ajari dan mampukanlah kami untuk menghayati kuasa dan kebenaran firman. Secara khusus kami memohon, pulihkanlah dunia ini ya Tuhan, dan seluruh kegiatan dapat kembali lagi berjalan dengan normal, dan kami pun dapat kembali bertemu dengan teman-teman dan atau saudara-saudara kami, dan namamu semakin dipermuliakan. Berikanlah kami hati yang sabar untuk jalani pandemi ini hingga berakhir. Sebab kami yakin bahwa Engkau akan selalu berada di samping kami, baik suka maupun duka. Ya Tuhan, bagimu puji-pujian, kemuliaan, dan hormat dari awal hingga akhir sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 672. Sungguh banyak kerja. Sungguh banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Tiaplah bekerja, jadikan dirimu
Isterhita sadarion tersurat di Kolose tolu ayat ni 10 walu 1 20 sada. Ima sahat. Hamu akap paropuan uloy hamu mahatani hamu lia anmu nabe songonatama di rohani Tuhani. Hamu aka bawa haholengi hamu ma pardi hutamu nabe jala unang majukin hamu maradopon nasida. Hamu akan dakdana sanduk pangoloy mahamu dina taurasmuna ai ido di hamolon Tuhani. Hamu aka ama-ama unang gitali hamu aka anakon muna asa unang mandele. Imay yago sahat martua maaka na tumangihon hatan yudbata jalana peo hopsa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 650 ayat 1 sampai 3 di pasada holong nai. Di pasada holong nai saluhut na porseai na tarjotu sada pakirimoni songon daging ni Kristusi sada do pakirimoni di bagasan penjongoni paradoni hasadang bitoni binado mungidame. Alasada do dagini jalasada do tondili paradoti hasadang ditundi binado mungidame. Tapasada rohatta martangia kita. Hupuji hami ho ale Tuhan. Isiala dileo kodope hai pason Tuhami. Ganuk marsada-sada. Hupuji hami ho ale Tuhan. Isiala dileo kodope partikian Tuhami. Hoi hami pajupang di ruang virtualon. Songon mangulun sada pertanyaan. Kami anakonmu anggota PMT AKBP simpatisan na adong di STFT Jakarta. Maeng yang bagian nami nama hatami oleh Tuhan. Hatam na badiai. Oh matotong mengaramoti kami asa dot denggan jala takas di dami hatami. Di bagasan Kristus Yesus. Martanyakan itu. Amin. Horas madihita. Horas. Kadongan nayalongan hatan itu hatan naga biturpuk jamita di para saurata sadarion imanya dianet sian buku akende bidualu ayat 5 di ayat itu.
Ujaon ma di bagasan bahasa Batak, kadongan boy manghuton. Songon adong di baen di slide. Isedo ulaning ibana nama naik sian halongonan jala marpungun sadean tuha sudungan di rohana ditoru ni hau ute manis au manuguli holong ni roham laos di sido diai inat taho di sido ho ditubuhon nama dubuhoko baik mau songon titin sahab tu bagasan roham songon titin sahab tu botonmu aitung nagogo do roham aitung nagogo do roha haholongani songon gogo ni hamatean tehe tung na jorbut do pangiburonna pangburonnai songon jorbut ni banua toru tahe nalana do songon nala ni api songon hilap sian Jahoba rope aka aek magodang dang tarbaut sa anggo roha haholongoni tiadang taraup aka batang aek tung sura pe olo sada bawa mangalehon nasa arta iniopna di jabuna bahen ali ni roha haholongani nian dang parpudi ibana disi olani do sahatna shalom. Halo. Kita kadongan ini udah pasti di mute ya Rel semua. Bisa dibuka ya. Bisa buka sendiri kok. Katanya khotbah yang baik harus responsori ya, sehingga harus berinteraksi. Tapi nggak tahu nanti ke depannya. Ya, kita kadongan ini bahasa Batak dulu ya openingnya. Turpuk sadarion ima taringot tu makaholongi berbicara tentang cinta. Dan memang seringkali kitab Kidung Agung ini bertebaran dipakai untuk orang yang berpasangan, orang yang sedang berhubungan, bahkan untuk ayat nikah. Menurut beberapa penafsir bahwa kitab ini, kitab Kidung Agung ini, ditulis ataupun digubah oleh Salomo sebelum dia memiliki yang katanya 1000 pasangan itu. 700 istri, 300 gundik, antara itu. Sebelum memiliki itu semua. Sehingga kitab ini berbicara tentang cara Salomo dan pasangannya yang mengungkapkan cinta dalam kata-kata. Kitab ini menceritakan tentang sebuah kisah cinta dalam sebuah pasangan antara Salomo dan kekasih hatinya. Nah, kadongan molo taringot tu makaholongi ahado nanaing si pausor-sorot ta sian turpukon. Ahado nanaing didok sian turpukon tu hita. Taringot tu makaholongi. Mau bicara apa nats ini kepada kita saat ini? Dalam konteks percintaan yang diceritakan di dalamnya. Tentu ya saya tidak akan mengajari bagaimana cara bercinta ataupun cara mencintai, berhubungan dan sebagainya. Karena teman-teman tentu punya cara sendiri dan ahli dalam bidangnya. Dan juga kata orang tidak mungkin orang yang gagal dalam bercinta mengajari orang yang ahli dalam bercinta. Sehingga apa yang mau kita lihat dari nats ini? Setidaknya ada 3 kalimat yang menurut saya sangat baik kita lihat, ataupun 3 kalimat yang memiliki makna tersendiri di dalam nats kita tadi ini. Yang pertama dikatakan, kita baca di ayat 6, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Kalau di bahasa Batak ada kata tintin yang dipakai. Bahen mau songon tintin sahab tu bagasan roham, songon tintin sahab tu boton. Teman-teman mungkin mengingat bahwa dalam pernikahan simbol yang dipakai adalah sebuah cincin. Entah itu pas martupul atau pernikahan, pokoknya tandanya adalah sebuah cincin. Itu simbolnya. Nah, nats ini, ayat 6 ini mau mengatakan bahwa jangan sampai hanya sebatas cincin itulah yang menjadi kebanggaan kita.
Karena itu hanya merupakan sebuah simbol di luar dari kehidupan. Yang dikatakan di sini adalah kebanggaan kita ketika kita mencintai ialah ketika kita mampu menjadikannya sebuah materai dalam hati, mampu menjadikannya sebuah materai dalam lengan. Artinya, mampu menjadikan cinta itu bagian dari dalam kehidupan kita. Sehingga pesan yang pertama dari ayat 6 ini yaitu bahwa cinta jangan dijadikan hanya sebuah simbol, tapi merupakan bagian dari kehidupan kita. Apa duahon masih ayat 6 dikatakan karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Ini kurang jelas, tapi di bahasa Batak sangat jelas dikatakan. Dikatakan aitung nagogo doroha haholongani songon gogo ni hamate antai. Bahasa Batak ini lebih jelas mau mengatakan sebenarnya rasa cinta itu sangat kuat, sama seperti kematian. Di ayat 6 ini mau dikatakan, mau dikaitkan antara cinta dan kematian. Dikatakan memiliki persamaan. Songon gogo ni hamatian. Lalu apa persamaan antara kematian dan juga cinta? Persamaannya ialah keduanya sama-sama tidak bisa ditolak. Tidak ada orang yang bisa menolak kematian. Begitu juga cinta. Tidak ada orang yang bisa menolak cinta. Sehingga maka banyak cinta memang terkadang terlihat aneh. Dan juga ketika dikatakan cinta tidak bisa ditolak, maka jangan sampai kita pernah memarahi orang yang mencintai kita. Karena cinta tidak bisa ditolak. Diredam untuk tidak berkembang mungkin bisa. Sehingga itu poin kedua adalah bahwa cinta tidak dapat ditolak sehingga memang merupakan bagian dari kehidupan kita. Yang ketiga, itu bunyi laptop gue. Yang ketiga, di ayat 7 dikatakan air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Di ayat Batak dikatakan ropea kait magodang dang tarbonsa anggoroha haholongani jaladang tarau akka batangai. Ini sudah jelas mau mengatakan bahwa cinta punya dasar yang kuat. Cinta memiliki dasar yang kuat sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan. Cinta mampu menghadapi berbagai hambatan di dalamnya. Sehingga teman-teman, ada 3 hal yang menarik, setidaknya yang saya lihat tadi dalam nats ini, yaitu bahwa cinta bukan sekedar simbol, kemudian cinta tidak dapat ditolak, dan cinta itu punya dasar yang kuat. Sekarang mari kita lihat tentang bagaimana cinta dalam kehidupan kita masing-masing. Tema kita pada hari ini adalah makaholongi hanguluan. Itu berarti makaholongi halungan, kita mampu mencintai setiap hal dalam kehidupan kita ini. Bagaimana cinta dalam kehidupan yang diceritakan Salomo, yang pada ini fokusnya kepada pasangannya, kita maknai terhadap cinta kehidupan kita sebagai status kita sebagai mahasiswa teologi dan juga dalam lingkungan kita. Yang pertama, saya mau mengajak kita melihat tentang kehidupan kita dalam keluarga. Tentu keluarga ada karena adanya sebuah cinta antara satu sama lain di dalamnya. Setiap anggota memiliki cinta terhadap anggota lainnya. Lalu yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita menjadikan keluarga hanya sebagai simbol, yaitu antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, yang tindakan menjadikan sebuah simbol ini jadinya membuat hubungan di dalam keluarga tidak harmonis. Atau memang kita sebagai anggota keluarga betul-betul mencintai anggota yang lainnya. Jika kita mencintainya, maka yang hadir adalah kepedulian satu dengan yang lain dari setiap anggota. Yang mana yang kita lakukan selama ini? Biarlah kita menjawab masing-masing dalam diri kita tentang bagaimana cinta kita dalam keluarga selama ini. Begitu juga dalam pertemanan. Mungkin saja diri kita sering melukai ataupun membuat kesal diri teman kita. Ya, bisa jadi karena memang kita tidak menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan kita yang merupakan
syarat cinta yang dikatakan Salomo tadi. Atau seringkali kita merasa dirugikan dalam pertemanan, mungkin saja karena semua itu tidak kita bangun dengan dasar yang kuat. Tentu rasa cinta juga perlu ada dalam pertemanan kita di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, teman-teman, mungkin ini yang paling dapat kita renungkan sebagai mahasiswa teologi dan yang akan lulus dari status mahasiswa teologi. Mungkin kita sering mengalami kesulitan, mungkin kita sering mengeluh, mungkin kita merasa tidak nyaman, ataupun mungkin kita merasa tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Mengapa hal ini terjadi? Tentu ada banyak alasan, tapi jangan-jangan itu semua terjadi, kesusahan tadi semua terjadi, karena kita menjadikan status kita saat ini hanya sebagai simbol. Hanya sebagai simbol. Dalam artian, kita hanya menjadikan status kita sebagai mahasiswa teologi, yaitu hanya karena kebanggaan, aku mahasiswa teologi, yang dikenal hafal Alkitab, yang dikenal paham tentang Alkitab. Atau kita hanya menjadikan status kita sebagai mahasiswa teologi ini ialah karena merasa bangga, orang di luar sana melihat aku adalah seorang calon pendeta, aku adalah seorang calon teolog, dan sebagainya. Apakah itu pemaknaan kita selama ini? Karena sesungguhnya kita akan mampu menghadapi segala tantangan perkuliahan jika kita menjadikan proses perkuliahan ini dengan penuh cinta. Rekan-rekan, mari kita cintai perkuliahan ini karena kita perlu mengingat ketika dulu kita diterima di STT ini melalui, nggak tahu di angkatan lain, kami dulu melalui sebuah amplop dan dibuka. Ketika kita menerima itu, sebenarnya memang menghadirkan sukacita bagi kita dan keluarga. Tapi di sisi lain, peristiwa itu juga menjadikan sebuah duka cita bagi kawan-kawan kita yang tidak dapat diterima. Jangan-jangan mereka yang tidak diterima ini justru lebih mencintai proses perkuliahan dibandingkan kita. Maka mari kita tanya diri kita, apakah memang kita menjadikan status mahasiswa ini hanya sebagai simbol, hanya sebagai suatu kebanggaan yang bisa dipamer, atau memang kita sedang ingin mencapai sesuatu sehingga kita mencintai setiap prosesnya. Maka dari itu teman-teman, Tuita Kadongan, mari kita cintai kehidupan ini. Taholongi ngolut tahun. Firman Tuhan kali ini mengajak kita, jangan jadikan kehidupan kita ini menjadi datar-datar saja. Tapi mari kita cintai setiap hal yang kita lakukan. Kita cintai setiap proses yang kita alamin dengan segala tantangannya. Sehingga kita dapat melaluinya dengan sukacita. Kan selalu kau berikan besar setiamu kepada. Teman-teman, saya akan membawakan doa syafaat ini dalam bahasa Batak. Bagi teman-teman yang kurang memahami bahasa Batak, dapat melihat topik atau pokok-pokok doa yang ada pada slide yang ada di depan kita. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Jehovah menami nau sombah kami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua kami. Puji-pujian merdongan mauliate hupasaat kami tu adupanmu nabadiai. Siala asi dohot holong niroham na tong-tong mangaramoti parunguluan nami. Dilion ko di kami haipason gogo nang bisuk tarbayan kami mamulus ari-ari nami.
mangulaon akaulau nami siganupari. Nang pe ikon di bolus hami ragam ni namasa di pardalanan ngolun hami arsat nang lasni roha pe. Alai pos do roha nami. Toktong do didongani ho hami di namardan lani parngoluan nami. Jawaban manami hubuak hami ama kadungan nami keluarga besar STFT Jakarta na di bagasan proses studi na praktek KKN PKM sada dor PKM 2 nang na naing wisuda pasu-pasu mana sida ale Tuhan lehon hai pason gogo nang bisuk di namardalani akka tanggung jawab na pinasahat mi marhite proses studi i nang dinaing mandohoti wisuda pasu-pasu ma asa boy mardalani dengan hombar tuh lomo ni roham nang songoni ale Tuhan diaka abang nang kakak nami nang marlas ni roha nasida nang lulus nasida di ujian calon pelayan ni huria maka BP toktong pasu-pasu manasida lehon bisuk dina manghobasi di tonga-tonga ni huriam terusus tu keluarga nami Kak Ruth na di bagasan habut ni roha alai naung di alat ho ibunda na hina holongan nasida apuli nang pargogoy nasida nang salut keluarga lehon togu ni aporseaon di nasida tarlo mobi di kakak nami Ruth na tongon ikon marhobas di porlakmi nang songon ale Tuhan di masa nuaingon di negara nami barip kilon bolon ima COVID-19 pasu-pasu ma saluhut pimpinan nami nang tim medis na tim keamanan asa tong boy hami mangoloi aka protokol nang himbuan na pinasahat ni pamarentah nami dina marsahit dina hahurangan ekonomi pe ale Tuhan toktong pasahat hami tu adepanmu na badiai pos dorohan nami ale Tuhan ala hodo na pasahami asi maroham diami sesa madosa nami di bagasan guar anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuho amin. Mari teman-teman kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 666 ayat 1 dan 3 sampai 4. Kong Buano Tabarita.
semangat dijabon Yesus Kristus partomusi asa tuturut nanaoro madakon nasitongi ay nabitsar dohati uron duasal punaholomi huwaso ni Kristus hotokok saliring-liring ay Kita kedongan, mayolong Tuhan Yesus Kristus, ibadah pertanyaan PMTA STFT Jakarta akan segera berakhir. Tapi kasih setia dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Karena itu, marilah kita memohon pembaruan melalui kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, baruilah kami dalam budi dan hati, dalam visi dan misi, dalam meditasi dan aksi. Ya Roh Kudus, karuniakanlah kami keberanian untuk merubah apa yang dapat dirubah dan keikhlasan untuk menerima apa yang tidak dapat dirubah, serta kearifan untuk membedakan antara keduanya. Bila kita secara bersama memohon dengan hati dan mulut dalam doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Ale amalami nadi dunia bijak. Saya benar badia maguarmu. Saya roh maharajamu. Saya saut malomoni roham di banua tongon songon nadi banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan nomor dosa Tuhami. Pang togion hami itu pangujuan. Palua mahami isian pamago. ay hoduna puna harajao dohot hagogon rodi hasangapon saleleng nileleng na amin. Kita tutup ibadah ini dengan menerima penyertaan dan berkat dari Tuhan. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Amin, Oke teman-teman, ibadah pertanyaan kita hari ini telah selesai. Mohon maaf sedikit tadi ada kesalahan teknis. Apalah aku bilang ya. Ya, ini ibadah pertanyaan ini akan terus berlangsung setiap akhir bulan dan akan disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Untuk info ibadah selanjutnya di bulan Juli mendatang akan diinfokan di grup dan petugasnya juga akan diinfokan. Semoga makin hari semakin banyak yang ikut dan kita dapat bersama-sama bersekutu di sini walaupun via online begitu. Mungkin nanti kita sekarang deh, mungkin kita
foto dulu gitu ya untuk dokumentasi begitu. Jadi mungkin kita bisa menyalakan kamera kita masing-masing. Asik, ada Bang Andi Wisnu Silaban, Horas Bang. Ulun siap dia do marka meja teh. Siap, komandan. Oke. Harus pakai kemeja, komandan. Oh iya. Iya, komandan. Iya, mungkin kita bisa menyalakan kamera kita semua supaya bisa kita foto bersama. Ya. Oke. Senyumnya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga apa ya? Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Dia upload Apa sih kaku banget. Oke. Selamat malam semua. Oke, makasih. Selamat malam. Ya. Enggak ada itunya, Le. Apa? Jangan harus panganon. Enggak ada snacknya. Enggak ada snacknya. Risol nggak ada nih, risol. Aduh, gimana ya? Ada sih di sini. Plastik. Kasih dulu lah, perjuangan kasih dulu. Kan tadi menyangkut kasih. Cinta ke Bang Jurus. Manis, jotes manis. Tuh amang Pendengar, pandita Bang. lian hamu jo. Lian hamu jo tuh amang pandita itu manis. Oh, kopi Bang, sudah sudah. Kasih bocoran dong, Rel, untuk ibadah bulan depan. Oh iya, betul. Spesial. Nggak Oke, berapa. teman-teman, sebelum kita keluar, kami pengurus bersama, ya ada juga abang kita di sini, tapi mungkin Bang Jurus lah ya, langsung disebut saja, sudah berbicara sedikit, sudah berbincang dengan Ketua BKM STT HKBP, dan tampaknya kita sudah menemukan jalan bahwa ibadah pertengahan kita, entah mungkin yang ke-3 atau 4 begitu ya Bang Jurus, akan diadakan bersama dengan mahasiswa STT HKBP via Zoom juga. Jadi memang ini sebenarnya sedang ada kegiatan abang itu di STT HKBP di sana. Jadi memang belum kami hubungi dari pengurus, namun sekitar mungkin 2 minggu ke depan kami sudah bisa menghubungi dan mempersiapkan segalanya, dan mungkin di ibadah pertengahan di ketiga atau yang keempat kita dapat melaksanakan ibadah bersama mahasiswa STT HKBP. Dan bahkan abang itu sudah menawarkan mungkin dalam bentuk diskusi begitu, diskusi juga ada diskusi di dalamnya dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti bisa kami bicarakan lebih lanjut, dan semoga kita di semua yang ada di semua grup PMT ini juga dapat hadir bersama, kita bersama-sama bertemu dengan kawan-kawan kita dari sana STT HKBP, dengan abang-abang kita, adik-adik kita di sana, bercengkrama bersama begitu, dan ya saling menyapa, bertukar-tukar ide, bertukar diskusi dan lain sebagainya. Itu pengumuman untuk kita di malam hari ini. Jadi ya kita juga harus banyaklah hadir begitu di ibadah nanti bersama mahasiswa STT HKBP. Itu ada masukan dari si Gordon tuh. Ngomong aja sih, Don. Malu-malu. Oh iya. Oh iya, Bang. Oh. Oh, itu di chat itu, Rel. Tanggapin aja. Oh, di chat. Sudah menyalakan, Bang. Tadi nih. Oke. Ada headset gak, Bang? Iya. Halo? Ada Oke, Bang. Oke. Oh enggak, tadi mau ini aja ada koreksian. Kayak tadi kata-katanya itu perlu diperhatikan lagi supaya nanti
maknanya juga yang tersampaikan dengan bisa baik lagi gitu kan, dirubah kan, dan diubah kan punya arti yang berbeda ya. Terus mengubah sama masalah ini judul kegiatan kita kan, nggak tahu, aku memahaminya ibadah dan partangyangan itu punya arti yang sama. Nggak tahu kalau Farel punya maksud lain, tapi menurutku kalau punya arti yang sama ya pakai salah satunya aja, ibadah atau partangyangan gitu. Biar nggak boros lah judulnya. Iya Bang, itu mungkin nanti bisa kami koreksi lagi. Memang sebenarnya agak mendadak juga ini apa ibadah kita ini, jadi persiapannya juga agak mendadak. Jadi bahasa dan lain sebagainya memang kami kurang teliti gitu sih Bang. Nanti mungkin di ibadah selanjutnya bisa kami lebih matangkan gitu ya Bang. Mantap. Untuk Oke. sisanya sih udah bagus. Oke Bang. Nah asing adong do Bang Andi, abangku Andi, asik. Jangan dong bos. Agak. Ngatur Ada yang kurang di, ada yang di satu Apa kurang di Apa makan bangku? minumnya di makan minumnya. Ada kok, ada. Nanti difotoin ya. Oke. Foto kan Rel. Oke, kalau nggak ada mungkin itulah ibadah kita dan pengumuman tadi. Semoga kita dapat lebih bersiap dan semoga kita dapat kembali bersekutu lagi bersama. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke. Saya akhiri.